Sobat ITEBA, kami dari kelompok 7 ke Bahasa Indonesia bakal ngepresentasiin mengenai bahasa Melayu. Kenalin nih anggota-anggota kami. Pertama dimulai dari saya sendiri, Neza Sabrina, kemudian Octavia Novolala Joshua, Noval Berauh, Ricky Tio, dan terakhir Tiara Nurfadilah. Ngomongin bahasa pasti nggak bakal jauh-jauh sama sejarahnya. Mari kita bahas asal-usul bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu berasal dari umpun Austronesia dan berkembang di kawasan Sumatera dan Semenanjung Melayu. Awalnya tuh bahasa ini digunain sebagai bahasa lisan oleh masyarakat pesisir. Bahasa Melayu menjadi lingua franca pada masa kerajaan Sriwijaya, sekitar abad ke-7 gitu deh, karena peranannya dalam perdagangan dan penyebaran agama Islam. Kemudian kita masuk ke penyebaran bahasa Melayu di Nusantara. Pertama itu melalui perdagangan. Ini digunakan sebagai lingua franca di pelabuhan dan jalur perdagangan internasional, terutama di Selat Malaka. Kemudian peran kerajaan maritim kayak Sriwijaya dan Malaka memperluas jangkauan bahasa ini. Kemudian ada melalui penyebaran agama. Bahasa Melayu digunain dalam penyebaran Islam melalui kitab-kitab keagamaan dan dakwah. Kemudian melalui kolonialisme. Belanda dan Jepang ngedorong penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa administrasi dan pendidikan. Kemudian melalui Sumpah Pemuda, bahasa Melayu diresmikan sebagai bahasa persatuan dengan nama Bahasa Indonesia. Terus kita ngebahas peran perdagangan dalam perkembangan bahasa Melayu. Perdagangan berperan besar dalam perkembangan bahasa Melayu sebagai lingua franca di Nusantara. Bahasa Melayu itu dipakai sama pedagang dari berbagai bangsa loh. Mulai dari India, Tiongkok, Arab, sampai Eropa juga. Untuk komunikasi di pelabuhan besar kayak Malaka sama Sriwijaya. Melalui jaringan perdagangan internasional, bahasa Melayu kesebar luas sampai menyerap kosakata baru dari bahasa asing. Peran ini memperkuat statusnya sebagai bahasa perdagangan, diplomasi, dan budaya yang akhirnya jadi dasar bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kemudian, pengaruh kerajaan-kerajaan Melayu. Agama menyebarkan Hindu-Buddha, Sriwijaya, Melayu Tua, dan Islam, Melaka, Pasai Demak. Bahasa dan budaya bahasa Melayu menjadi lingua franca di Asia Tenggara, berkembangnya seni, sastra, dan adat istiadat. Kemudian dari ekonomi, pusat perdagangan maritim di Selat Malaka, Sriwijaya, Melaka, menghubungkan Asia Timur, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Dari politik, mengembangkan sistem pemerintahan berpusat dengan raja atau sultan sebagai pemimpin. Mungkin karena bahasa Melayu erat kaitannya dengan budaya Islam ya. Kemudian dari segi warisan, meninggalkan warisan arsitektur kayak candi, masjid, dan tradisi kesenian. Dapat kita lihat kan di zaman sekarang banyak unsur Melayu dalam berbagai kesenian kita. Kemudian bisa kita lihat pengaruh kerajaan-kerajaan Melayu. Kerajaan-kerajaan Melayu kayak Sriwijaya, Melaka, Aceh, dan Johor punya pengaruh besar dalam sejarah, budaya, penyebaran bahasa di Nusantara. Kita mulai dari Sriwijaya dari 7 sampai 13 Masehi. Sriwijaya jadi pusat perdagangan maritim dan penyebaran agama Buddha. Terus jadiin bahasa Melayu sebagai lingua franca di Asia Tenggara loh. Kemudian kita lanjut ke Malaka 15 sampai 16 Masehi. Pusat perdagangan dan diplomasi internasional memperkuat peran bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan dan penyebaran Islam. Kemudian Aceh 16-19 Masehi menjadi pusat kebudayaan Islam di wilayah Melayu dan memperkenalkan bahasa Melayu sebagai bahasa keagamaan dan sastra. Kemudian Johor 16-19 Masehi melanjutkan pengaruh Melaka memperkenalkan budaya dan bahasa Melayu di kawasan sekitar. Terus kita masuk ke masa penjajahan dan pengaruhnya ke bahasa Melayu. Pada masa penjajahan, bahasa Melayu itu dapat pengaruh besar yang perluas penggunaannya dan juga ngebentuk dasar bahasa Indonesia. Kita mulai dari penjajahan Portugis, memperkaya kosakata dengan kata-kata kayak gereja, keju, dan paderi. Di mana gereja, keju, dan paderi ini kan masih asing ya di mata orang-orang lokal pada masa itu. Kemudian masuk ke penjajahan Belanda, kita menggunakan bahasa Melayu untuk administrasi sama pendidikan tingkat rendah. Kemudian mendirikan percetakan yang menyebarkan buku dan surat kabar berbahasa Melayu.
Kemudian membakukan tata bahasa dan kamus Melayu. Masuk ke penjajahan Jepang, melarang penggunaan bahasa Belanda dan mendorong bahasa Melayu sebagai alat komunikasi resmi. Pengaruhnya, bahasa Melayu jadi tersebar luas dan terstandarisasi. Kosakatanya diperkaya oleh bahasa asing, menjadi simbol perlawanan dan persatuan bangsa yang berpuncak pada Sumpah Pemuda, menjadikannya dasar bahasa Indonesia. Pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 oleh para pemuda Indonesia, mereka memiliki 3 pokok pernyataan penting. Yang pertama, satu tanah air menyatakan bahwa seluruh pemuda Indonesia bertumpah darah pada tanah air Indonesia. Satu bangsa menegaskan bahwa seluruh pemuda Indonesia adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Satu bahasa menyatakan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, yang pada saat itu adalah bahasa Melayu. Masuk ke Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia itu sebuah pertemuan penting yang pertama kali diadain pada 28-30 Mei 1938 di Jakarta, yang diikuti sama para tokoh pergerakan dan ahli bahasa dari seluruh Indonesia. Tujuan utama kongres ini itu untuk memperjuangkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan memperkokoh peran bahasa Melayu, yang kemudian dikenal sebagai bahasa Indonesia ya, dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pemerintahan, dan media. Kongres ini ngehasilin beberapa keputusan penting, diantaranya nyempurnain dan standarisasi bahasa Indonesia, untuk memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan dan media, memperkenalkan dan mempromosikan bahasa Indonesia di seluruh Indonesia. Terus tuh kita masuk ke pengenalan tokoh-tokoh bahasa. Yang pertama ada Sultan Takdir yang berperan dalam memperkenalkan konsep bahasa Indonesia modern melalui karya-karyanya yang sebagai tokoh utama dalam penyusunan pedoman ejaan dan kamus bahasa Indonesia. Kemudian ada Sudirmanto berperan dalam pengembangan tata bahasa Indonesia dan menginisiasi pembakuan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia. Kemudian Muhammad Hatta sebagai salah satu tokoh kemerdekaan, Hatta juga mendukung penggunaan bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan nasional dan menyokong pengakuannya dalam berbagai bidang pemerintahan. Kemudian ada Raden Mas Said, terkenal sebagai pelopor penyusunan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dan penting dalam pengembangan karya sastra dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah Hans Bagajassin, dikenal sebagai tokoh yang memajukan sastra Indonesia dan mengembangkan bahasa Indonesia melalui karya-karya sastra yang berbobot. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen adalah sistem ejaan bahasa Indonesia yang diperkenalkan pada tahun 1901 oleh C.E. Van Ophuijsen, seorang ahli bahasa Belanda yang bekerja di Indonesia. Ejaan ini dipakai selama masa penjajahan Belanda dan bertujuan untuk nyederhanain penulisan bahasa Melayu yang digunain pada saat itu. Kemudian berlanjut ke ejaan Sowandi. Ejaan Sowandi adalah sistem ejaan bahasa Indonesia yang diterapkan pada tahun 1947. Nama ejaan ini diambil dari Sowandi, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia pada saat itu. Ejaan ini dirancang untuk menggantikan ejaan Van Ophuijsen dan untuk menyederhanain penggunaan bahasa Indonesia agar lebih sesuai dengan pelafalan dan penulisan yang lebih praktis. Kemudian ada ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah sistem ejaan bahasa Indonesia yang mulai dipakai pada 1 Agustus 1972. EYD dirancang untuk nyempurnain ejaan sebelumnya, terutama ejaan Sowandi tadi, agar lebih sederhana, konsisten, dan sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia. Kemudian ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, adalah pedoman resmi yang mengatur ejaan bahasa Indonesia, termasuk mengenai penulisan kata, tanda baca, penggunaan huruf. PUBI disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan diterbitkan pada 2015 sebagai penyempurnaan dari EYD. Perbandingan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Berikut ini contoh kata-kata bahasa Melayu versus bahasa Indonesia. Yang pertama, kereta dalam bahasa Melayu, sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah mobil. Yang kedua, susu dalam bahasa Melayu,
sama dengan susu dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, tandas dalam bahasa Melayu sedangkan di Indonesia adalah kamar mandi. Yang keempat, kampung dalam bahasa Melayu dalam bahasa Indonesia adalah desa. Yang kelima, buku dalam bahasa Melayu sama dengan buku dalam bahasa Indonesia. Yang keenam, makan dalam bahasa Melayu sama dengan makan dalam bahasa Indonesia. Yang ketujuh, pintu dalam bahasa Melayu sama dengan pintu dalam bahasa Indonesia. Apa kabar dalam bahasa Melayu sama dengan bahasa Indonesia? Apa kabar? Selanjutnya, tengah hari dalam bahasa Melayu, sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah siang. Yang terakhir, jahit dalam bahasa Melayu, sedangkan dalam bahasa Indonesia itu sama dengan bahasa Melayu, yaitu jahit. Selanjutnya, pengaruh bahasa asing. Pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia sering terjadi melalui penyerapan kosakata dari berbagai bahasa, akibat adanya interaksi sejarah, perdagangan, dan penjajahan. Beberapa pengaruh utamanya adalah: yang pertama, bahasa Sanskerta. Banyak kata di dalam bidang agama, budaya, dan pemerintahan seperti raja, dharma, dan sutra. Yang kedua, bahasa Arab. Dapat mempengaruhi istilah agama Islam seperti sholat, haji, dan zakat. Yang ketiga, bahasa Portugis. Banyak menyumbangkan kata-kata seperti meja, gereja, dan almasi. Yang keempat, bahasa Belanda. Banyak kata administratif dan teknis seperti kantor, dokter, dan sekolah. Yang kelima, bahasa Inggris. Sejak abad ke-20, pengaruhnya semakin kuat dengan kata-kata modern seperti internet, smartphone, dan software. Perbedaan dengan bahasa Melayu Malaysia. Adanya perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia dapat dilihat dalam beberapa aspek. Meskipun kedua bahasa ini memiliki akar yang sama, berikut adalah perbedaan utamanya. 1. Kosakata. Banyak kata yang berbeda meskipun memiliki arti yang sama. Contohnya seperti dalam bahasa Indonesia, mobil, sedangkan dalam bahasa Malaysia adalah kereta. Dalam bahasa Indonesia, kamar mandi, sedangkan dalam bahasa Malaysia adalah tandas. Dan yang terakhir, dalam bahasa Indonesia, sekolah, sedangkan dalam bahasa Malaysia sama dengan bahasa Indonesia. Meskipun sama, ejaan dan penggunaannya bisa berbeda. Yang kedua, ejaan. Ejaan di Malaysia cenderung lebih mengacu pada ejaan Melayu yang memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan ejaan yang disempurnakan yang digunakan di Indonesia. Yang ketiga, pengaruh bahasa asing. Bahasa Indonesia lebih dipengaruhi oleh bahasa Belanda, sementara bahasa Melayu Malaysia lebih dipengaruhi oleh bahasa Inggris, terutama dalam kosakata modern dan teknis. Yang keempat, penggunaan dalam konteks formal. Indonesia cenderung lebih menggunakan bahasa baku dalam komunikasi formal, sedangkan di Malaysia, bahasa Melayu seringkali lebih fleksibel dan lebih banyak dipengaruhi oleh percakapan sehari-hari. Nomor 5, dialek dan aksen. Ada perbedaan dalam aksen dan dialek. Meskipun kata-kata dasar serupa, cara pengucapan dapat berbeda antara kedua negara. Perkembangan modern. Perkembangan modern dalam perbandingan bahasa mencakup beberapa aspek utama yang memperlihatkan perubahan cara bahasa dipelajari, digunakan, dan dibandingkan di era globalisasi. Yang pertama, pengaruh teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan media sosial memungkinkan pertukaran bahasa antar negara, memperkenalkan kosakata baru, dan mempercepat adopsi bahasa asing. Yang kedua, bahasa global. Bahasa Inggris semakin mendominasi sebagai bahasa internasional, mempengaruhi bahasa lain dalam konteks bisnis, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa lain seperti bahasa Mandarin dan bahasa Spanyol juga semakin penting secara global. Yang ketiga, digitalisasi bahasa. Penggunaan bahasa dalam platform digital seperti media sosial dan aplikasi pesan memperkenalkan bentuk bahasa baru seperti singkatan, emoji, dan bahasa gaul digital. Yang keempat, peningkatan pembelajaran bahasa. Dengan semakin mudahnya akses ke sumber belajar, orang lebih tertarik untuk mempelajari bahasa asing, meningkatkan keterampilan multibahasa di kalangan individu. Yang kelima, penyederhanaan dan perubahan struktur. Banyak bahasa modern yang mengalami penyederhanaan dalam struktur tata bahasa, misalnya dalam kalimat yang lebih langsung atau penghilangan elemen tertentu dalam komunikasi digital.
Kesimpulan yang pertama, pentingnya bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Bahasa Indonesia sangat penting sebagai pemersatu karena menyatukan berbagai suku dan bahasa. Indonesia memiliki ratusan suku dan bahasa daerah, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa penghubung yang memungkinkan komunikasi antar warga dari berbagai latar belakang budaya. Simbol identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan simbol kebanggaan dan identitas bangsa yang memperkuat rasa persatuan di tengah keberagaman. Alat komunikasi nasional. Bahasa Indonesia digunakan dalam pendidikan, pemerintahan, media, dan kegiatan sehari-hari, memfasilitasi komunikasi yang lancar di seluruh wilayah Indonesia. Dan terakhir, mempererat kesatuan bangsa. Dengan bahasa Indonesia, masyarakat di berbagai daerah dapat berinteraksi, bekerja sama, dan membangun rasa kebersamaan tanpa kendala bahasa. Kesimpulan yang kedua, peran generasi muda. Peran generasi muda terhadap bahasa Melayu ke Indonesia sangatlah penting untuk menjaga kesatuan dan kelangsungan bahasa. Beberapa perannya antara lain yaitu: yang pertama, pelestarian bahasa. Generasi muda menjaga agar bahasa Melayu tetap digunakan dan dilestarikan di Indonesia, meskipun ada pengaruh globalisasi dan bahasa asing. Yang kedua, pengembangan kosakata. Menciptakan dan mengadaptasi kosakata baru yang relevan dengan kemajuan teknologi dan budaya modern, agar bahasa Melayu tetap berkembang. Yang ketiga, penggunaan dalam bermedia sosial. Generasi muda memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan penggunaan bahasa Melayu secara luas, baik dalam komunikasi sehari-hari maupun dalam berbagai konten digital. Yang keempat, meningkatkan cinta bahasa. Mendorong rasa bangga dan cinta terhadap bahasa Melayu sebagai bagian dari identitas nasional melalui kegiatan literasi, pendidikan, dan budaya. Kesimpulan yang terakhir yaitu tantangan di era digital. Tantangan di era digital terhadap bahasa Melayu ke bahasa Indonesia antara lain: yang pertama, adanya pengaruh bahasa asing, dominasi bahasa Inggris di dunia digital, terutama dalam teknologi, media sosial, dan aplikasi, dapat mengurangi penggunaan bahasa Melayu atau Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Yang kedua, bahasa gaul dan singkatan. Penggunaan bahasa gaul, singkatan, atau bahasa campuran di media sosial dapat mengancam keberlanjutan tata bahasa yang benar dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Yang ketiga, globalisasi dan teknologi. Perkembangan teknologi dan globalisasi memperkenalkan banyak istilah asing yang tidak selalu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu atau Indonesia, sehingga dapat mengurangi penggunaan kosakata asli. Yang keempat, perbedaan varian bahasa. Terdapat perbedaan penggunaan bahasa Melayu di Malaysia dan Indonesia yang dapat membingungkan generasi muda dalam memadukan kedua varian tersebut, terutama di platform digital. Yang terakhir, adanya media sosial. Kecepatan komunikasi di media sosial seringkali menyebabkan penggunaan bahasa yang tidak baku atau campuran, yang dapat berpotensi mengikis bahasa formal dan standar. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 7. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf, dan kami mengucapkan terima kasih kepada sobat yang telah mendengarkan presentasi kami.